Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan saat ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk segala yang boleh kami nikmati, dan kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima hari ini. Berkat besar ataupun kecil bukan hal yang dapat mengurangi syukur kami kepadamu Bapa, karena kami tahu pasti yang Engkau berikan kepada kami lebih dari cukup. Terima kasih Bapa, bila saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin menderita sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang mungkin saat ini mengalami kesulitan, Engkau yang akan menurunkan kemurahan-Mu untuk memudahkan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri akan menjamah dan memberkati. Bapa, saat ini kami membutuhkan Engkau, hadirlah, berbicaralah kepada kami semua saat ini, dan kiranya Engkau pimpin waktu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah melakukan segala pekerjaan dalam kasih. Ayat yang mendasari tema kita saat ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 14 yang berbunyi, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Saudara yang terkasih, melakukan segala pekerjaan dalam kasih merupakan sebuah kalimat-kalimat perintah. Kasih harus timbul dari dalam hati, dan kasih sejati hanya bisa timbul ketika menyadari betapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kitab suci pernah bersabda bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karenanya, sebagai orang percaya, harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan kita hidup saling mengasihi. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang dilakukan pasti penuh damai dan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, baik tentang waktu, tenaga, harta, kepintaran, jabatan, pekerjaan, kemampuan, pelayanan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kasih dan kuasa Allah bisa terus mengalir deras. Intinya adalah pekerjaan apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan kasih Kristus. Alangkah indahnya saudara ya, kalau seluruh umat percaya melakukan tugas pelayanan didasarkan kasih Tuhan Yesus. Pasti semua akan terasa sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Nas hari ini mengajak kita bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini harus dilakukan dengan berdasarkan kasih. Baik itu pekerjaan yang merupakan tugas rutinitas sehari-hari kita seperti mengurus rumah, memasak, mengurus anak-anak, maupun pekerjaan yang kita lakukan secara profesional di kantor di mana kita ditempatkan. Nas hari ini mengingatkan bahwa kita harus melakukan pekerjaan dengan kasih. Di akhir zaman ini kita melihat bahwa kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Sebagai terang Kristus di dunia ini, kita harus memberikan teladan kepada orang-orang yang hidup di lingkungan sekitar kita, agar kasih Kristus terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari dan Tuhan dipermuliakan lewat kesaksian hidup kita tersebut. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4, mungkin nanti kita bisa baca di rumah masing-masing. Tuhan memperingatkan kepada jemaat di Efesus karena telah meninggalkan kasih yang semula, dan Tuhan ingin agar kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus konsisten, bahkan kian lama kian besar, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Begitu pula di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengerjakan kasih yang sempurna kepada manusia dengan jalan turun ke dunia ini, lalu mengorbankan dirinya di kayu salib, agar setiap manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Luar biasa ya saudara ya, yang kasih yang Tuhan berikan untuk kita. Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat,
kasih yang tidak menuntut balasan. Pertanyaan kita, saudara, kasih yang seperti apakah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini? Ada beberapa tindakan kasih yang harus kita lakukan, seperti yang pertama, kasih yang rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan tanpa imbalan. Yang kedua, kasih untuk memberikan yang terbaik, seperti memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan, seperti persembahan seorang janda miskin yang dapat kita baca dalam Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dan yang ketiga adalah kasih untuk memberikan dengan tulus tanpa mencari keuntungan pribadi, yaitu dalam arti memberi dengan tanpa memikirkan apakah ada manfaat yang akan kita peroleh dengan pemberian tersebut. Apakah kita selama ini telah rela berkorban? Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan apakah kita telah memberikan dengan tulus tanpa adanya unsur pribadi yang dapat menguntungkan kita? Untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang tulus, kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan melakukan yang pertama, kita harus berdiri teguh dalam iman. Yang kedua, bersikap sebagai anak Tuhan yang memegang teguh integritas, komitmen, dan tidak terombang-ambing. Dan yang ketiga, tetap kuat dalam segala keadaan. Dan yang keempat, lakukanlah segala pekerjaan dengan kasih, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dapat kita baca dalam Kolose 3 ayat 23. Dan yang kelima, yang menjadi utama adalah taat terhadap firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan kasih merupakan sikap yang perlu kita lakukan terus-menerus. Hal itu menunjukkan bahwa kita telah melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara, lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Kita telah bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini mengenai kasih, saudara, dan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita dapat menjalankan kasih tersebut dalam segala aspek kehidupan kita. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang kami terima, yaitu berkat rohani Bapa. Kami bersyukur untuk firman yang indah yang Kau berikan kepada kami, yang telah kami pelajari bersama, bahwa dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami harus menjalankan dengan kasih. Supaya tercermin kami anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak yang senantiasa penuh kasih dan tidak ada perpecahan ataupun pertengkaran apapun, tetapi kami senantiasa menjalankan dengan kasih sesuai dengan yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang berkualitas, anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau harapkan untuk dapat mengabarkan Injil melalui kasih yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa hidup penuh kasih dalam menjalankan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang saat ini hadir dan pertemukan kami di dalam renungan saat teduh yang selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memimpin dan menuntun hidup kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar bersama firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.